يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون
خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Mukarramun, para tuan-tuan guru khusus yang sangat kita hormati, Ketua DKM Masjid Jami Al-Mukarramah Al-Mukarramah Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz HMSD, yang insyaallah dalam waktu dekat ya, beliau akan berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji ya. Jangan lupa juga ya, doain kita yang ada di tanah suci, mudah-mudahan pada gilirannya kita bisa nyusul, kita bisa berangkat menunaikan ibadah haji ya, berangkat menunaikan ibadah umrah ya, memenuhi panggilan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Komarudin ya, serta orang tua kita Bapak Haji Suherman ya, dan seluruh para asatidzah, para orang tua, para hujaj, para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa kembali. Sebelumnya tawakuf ya, dan sekarang sudah masuk ya di bulan Dzulqa'dah ya, di mana tentunya kita berdoa di samping ya, doa mudah-mudahan yang udah kita kerjain di bulan suci Ramadan kemarin ya, semua amal ibadah di bulan suci Ramadan yang udah kita lakuin, mudah-mudahan Allah terima, Allah kasih sehat dan panjang umur ya. Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita ya. Sekarang masuk di surah Al-An'am yang akan kita bahas ayat 80. Surah Al-An'am ayat 80. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuhu, dan dibantah. Apa yang dibantah ya? Nabi Ibrahim dibantah. Siapa yang membantah? Qaumuhu, kaumnya. Ai artinya khasamuhu fi alihatihim, di mana mereka ini berselisih tentang Tuhan mereka. Wa khufuhu biha ya, bahkan mereka juga menakut-nakuti atau mengancam. Ruya diriwayatkan annahu ya, lamma syabba Ibrahim, manakala Ibrahim beranjak dewasa ya, manakala Ibrahim beranjak di usia remaja, syabab ya, di usia pemuda, di usia ya, remaja. Ja'ala azara yasna'ul asnama ya, di mana ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar ya, dalam kehidupan kesehariannya, kerjaannya adalah membuat asnam ya, patung-patung atau berhala-berhala. Wa yu'tiha lahu, dan kemudian ayahnya Azar memberikan lahu kepada Nabi Ibrahim ya, untuk apa? Liyabi'iha, untuk dijual berhala yang udah dibuat oleh ayahnya Azar ya. Dan memang ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar ini punya keterampilan dalam seni memahat atau membuat patung. Ya, bahkan hasil pahatannya ini ya, tergolong sangat bagus. Yang pertama,
Ya, ketika dia memahat itu pahatannya halus, detil, rapih. Ya, kan ada orang kalau buat pahatan atau ukiran itu ada yang rapi, ada yang nggak rapi. Ini rapi. Kemudian bukan hanya ya, hasil buatannya yang rapi, tetapi juga bahannya bagus. Ya, kalau dia buat patung terbuat dari kayu, kayunya bagus. Kayunya apa? Kayunya kayu pilihan. Ya, sehingga ya, dengan sebab itulah produk berhala yang dibuat oleh ayahnya Ibrahim yaitu Azar hasilnya bagus dan berkualitas. Ya. Sama seperti contohnya dalam dunia kuliner dah. Ya. Kenapa kok restoran itu, rumah makan itu ya, termasuk rumah makan yang favorit ya, hasil makanannya bagus. Yang pertama teknik memasaknya. Teknik apa? Nggak asal-asalan, dia punya ilmu. Dan juga didukung oleh bahan masakan yang apa? Bagus ya. Saya kemarin itu di tanggal 5 Syawal itu guru-guru pesantren itu datang. Saya punya pembantu memang tukang masak. Saya pesen dah tuh masakan, tapi ternyata hasilnya nggak bagus. Ya, kok hasilnya kurang enak? Saya tanya. Biasanya masaknya enak, kok jadi kurang enak? Iya guru, ternyata bahan-bahan yang digunakannya itu ya nggak sebagus kemarin. Alasannya toko-toko masih banyak yang tutup, akhirnya beli bahan seadanya dan itu mempengaruhi. Nah, jadi para jamaah sekalian, apakah kemudian produk yang bagus itu ya bakal laku di pasaran? Belum tentu. Ya, belum apa? Belum tentu. Betul memang ya produk itu ya mempengaruhi, semakin bagus tentunya semakin apa? Mempengaruhi pelanggan untuk datang, bahkan akan menjadi apa? Ya, terus-terusan. Ya. Maka kesuksesan produk itu bisa dijual di pasaran itu yang pertama karena memang produk itu berkualitas, didukung oleh marketing. Didukung oleh apa? Marketing. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Azar, di mana Nabi Ibrahim ini yang tugasnya marketingin. Ya, kata bapaknya, aku sudah buat, tinggal kamu dah nih yang masarin, tinggal kamu yang masarin. Dan Nabi Ibrahim itu ya nggak pernah nolak, nggak pernah apa? Pokoknya kalau disuruh apapun nggak pernah nolak, kecuali suruh nyembah berhala. Suruh jual ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kemudian sambil keliling itu Nabi Ibrahim sambil mikir, sambil apa? Sambil mikir apa yang dipikirkan? Ya kok orang-orang pada mau sih ya beli berhala? Itu mikir tuh. Mikir apa? Filsafatnya mikir. Fayadhabu biha, ketika sudah disuruh oleh ayahnya berangkat tetap Nabi Ibrahim. Wa yunadi, dan kemudian memanggil, menyeru. Ya, seperti halnya pedagang. Pedagang apa? Ya, kalau dia jual bakso begitu ya. Tapi di sini ada yang unik nih. Bagaimana cara memanggilnya Nabi Ibrahim? May yashtari ma yadurruhu wa la yanfa'uhu. Ya, Nabi Ibrahim pergi ya, membawa berhala-berhala itu dan juga kemudian memanggil atau menyeru siapa yang mau beli. Ya, apa yang nggak bisa ngasih bahaya, masih mudarat. Ya, dan barang ini juga nggak bisa ngasih manfaat. Ya. Siapa yang mau beli? Ya, ini barang kagak ada manfaatnya. Ini barang juga nggak bisa ngasih apa?
Ya, bahaya. Jadi begitu Mas Arinya. Ya. Jujur banget itu kan, biasanya kalau orang ditutup-tutupin itu. Ya, sama seperti halnya dulu begini. Lihat ini barang. Ya, barang ini anti patah. Dulu Abi cerita tuh, begitu patah ya. Kan harusnya panik tuh. Ya, harusnya panik, tapi enggak, berdagang mah begitu patah. Lihat Bapak Ibu sekalian, asli luar dalam. Padahal mah patah. Padahal apa? Patah. Akhirnya apa yang terjadi? Fala yashtariha ahadun. Ya, maka kemudian kagak ada yang beli. Ya, orang masarenya begitu. Masarenya apa? Kagak ada yang, maka tidak ada yang membeli oleh seseorang pun. Fa idza barat alaihi dhahaba biha ila nahrin, maka apabila berhala-berhala itu menjadi tidak berharga, kemudian Nabi Ibrahim pergi kemana? Ila nahrin, ke sungai. Wa daraba fiha ru'usaha, kemudian Nabi Ibrahim ngelempar atau masukin kepala berhala itu fihi, ke dalam sungai, dilelepin. Dia apa? Dilelepin kepala apa? Kepala berhala. Wa qala laha ishrabi. Ya, kata Nabi Ibrahim ngomong sama berhala ini, minum lu, aus gitu kan. Suruhnya berhala suruh apa? Suruh minum, ya. Istihza biqaumihi. Ini adalah bentuk sebuah ejekan atau olok-olok biqaumihi, terhadap kaumnya. Hatta fasha fihim istihzau, hingga kemudian tingkah laku Nabi Ibrahim itu apa? Fasha, tersebar luas. Fihim, di antara mereka, istihza, bentuk ejekannya tadi. Ya, nyampe tuh ke telinga apa? Kaumnya Nabi Ibrahim. Ya. Faqalu lahu, kemudian mereka pun berkata kepada Nabi Ibrahim, dari asnam, hati-hati ya sama berhala itu ya Ibrahim. Fa inna nakhabu, sesungguhnya kami khawatir, antamassaka bi khabalin, kami khawatir engkau ini kagak waras. Khabal, kagak waras. Au junun, atau jangan-jangan kamu gila. Ya, dengan sebab apa? Bi aibika iyyaha, dengan sebab engkau, dengan sebab aib engkau, dengan sebab ejekan engkau terhadap berhala itu. Fadzalika qaulu ta'ala, sebab itulah firman-Nya Allah Ta'ala, wa hajahu qaumahu, Nabi Ibrahim dibantah oleh apa? Oleh kaumnya, gara-gara kelakuan itu tuh, ya, nyemplungin kepalanya apa? Ya, kepalanya berhala. Qala ay Ibrahim lahum. Nah, sekarang gantian, bagaimana Nabi Ibrahim menanggapi ya bantahan kaumnya. Atuhajuni fillah, apakah kamu hendak membantahiku fillah, tentang Allah? Ai atakhasumunani fi wahdaniyatillah, apakah engkau hendak membantah tentang keesaan Allah? Wa qad hadani, dan sungguh Allah telah memberi petunjuk kepadaku, lidinihi, hingga aku kemudian memeluk agamanya. Fa kaifa altafitu ila hujjatikum al-alilah, maka bagaimana aku berpaling atau menoleh kepada hujah kamu yang sakit. Ya, hujah kamu yang sakit, alasan kamu itu alasan yang apa? Alasan yang cacat, alasan yang cacat. Wa kalimatikumul batilah, dan kalimat-kalimatmu itu batil. Sehingga kemudian dalam kesimpulannya kata Nabi Ibrahim, wala akhafu ma tusyrikuna bihi, dan tidaklah aku menjadi takut ma tusyrikuna bihi, apa yang kamu persekutukan, bihi dengannya, minal asnam, dari apa? Dari berhala-berhala itu. Ya, justru Nabi Ibrahim dianggap gila, nggak waras, itu bukan menjadi apa? Takut. Aku mah nggak takut. Kenapa tidak takut? Li'annal khaufa, karena bahwasanya rasa takut itu innama yahsulu, hanya saja terjadi atau tertuju, mimman yaqdiru 'ala nafi wad dharri,
kepada zat yang berkuasa, 'alan naf'i, ya, kepada zat yang berkuasa yang dapat memberikan naf'i, manfaat, wadh-dharri, dan juga bahaya. Ya. Kata Nabi Ibrahim, aku bakal takut kalau yang aku takuti itu bisa membahayakan diriku. Ya. Atau aku menjadi takut jika ya, hal itu dapat membuat aku dapat bermanfaat buat aku. Ya, seperti halnya orang yang kerja. Dia kerja sama bosnya. Ya, bosnya udah tua, ukuran berani mau berani, ya ditinju juga jatuh. Tapi karena bosnya banyak duit, ya kan? Ya. Nah, akhirnya dia apa? Takut apa? Takut dipecat, kan begitu, ya. Wal asnamu jamadatun. Sedangkan berhala-berhala itu adalah benda-benda mati. La qudrata laha. Ya, enggak ada kemampuan baginya. 'Alan naf'i wadh-dharri, baik berhala itu bisa ngasih manfaat, ya, wadh-dharri, atau ngasih apa? Mudarat atau bahaya. Fa kaifa yasul khaufa minha? Ya, maka bagaimana ya seseorang itu harus takut, ya, minha, daripadanya, dari berhala itu lah. Ngapain takut? Ya, orang berhala kagak bisa ngapa-ngapain, ngasih kaya kagak bisa, ngasih miskin juga apa? Kagak, ya. Illa an yasha'a rabbi syai'an, kecuali menghendaki oleh Tuhanku syai'an, akan sesuatu, artinya, ya, la akhafu ma'budatakum fi waqtin qad, aku sama sekali nggak takut akan sesembahan-sesembahanmu itu, ya, fi waqtin qad, sama sekali, artinya aku sama sekali tidak takut terhadap yang kamu sembah itu tuh, berhala tuh, buaya yang kecil yang gede. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak takut. Li'annaha, karena bahwasanya, la taqdiru ala manfaatin wala mudarratin, karena berhala-berhala itu gak mampu memberi manfaat dan gak mampu memberi apa? Ya, bahaya. Ya, makanya kan udah kita sama-sama tahulah ceritanya Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berhala. Ya, bagaimana ini? Panggil Firaun, bagaimana ini berhala bisa hancur begini? Ya, satu yang paling gede disisain tuh, dikalungin apa? Kampak, tanya itu sama berhala yang paling gede, dia kali lagi ngamuk, lagi apa? Lagi ngamuk. Akhirnya yang kecil-kecil apa? Ya, yang kecil-kecil dirusak. Bagaimana berhala itu bisa apa? Bisa ngancurin. Nah, itu udah tahu jawabannya. Itu sudah apa? Udah tahu dia nggak bisa ngasih bahaya, tetapi kenapa tetap disembah? Illa, apakah kemudian hal ini menjadi, ya, sesuatu yang pasti? Di sini ada illa, kecuali. An yasha'a rabbi syai'an, kecuali Allah menghendaki sesuatu itu. Minal makruhi, dari hal yang tidak disukai. Ya. Yusibani min jihatiha, yang bakal menimpa, atau ya, yang bakal menimpa melalui mereka. Ya. Bisa jadi Nabi Ibrahim itu takut dengan sesuatu, ya. Apa contohnya? Ka'an yuhyiha, contohnya Allah menghidupkan. Wa yumkinuha, atau benda itu memungkinkan mereka, min isadil manfaati, dari mendatangkan manfaat, wal mudarrati ilayya, atau membuat mudarat kepadaku, atau membuat apa? Mudarat kepadaku. Ya, kalau itu benda biiznillah, dengan sebab Allah, ya, maka benda itu bermanfaat, atau benda itu bisa membuat bahayaku, bisa jadi aku bakal takut. Bisa jadi aku bakal apa? Bakal takut. Ya. Au min naz'il ma'rifati, atau benda itu diberikan kemampuan naza', menghapus, al ma'rifah, pengetahuan, min qalbi, dari hatiku.
Kalau ada benda atas izin Allah diberikan kemampuan yang kalau aku kagak apa? Ya kagak takut sama itu benda, maka pengetahuanku, hatiku hilang, terhapus. Fa akhafu mimman takhafuna, maka aku pun akan menjadi apa? Takut seperti halnya orang-orang yang lain pada takut. Tapi kan kenyataannya kagak. Kenyataannya apa? Kagak, mana berhala, ya. Wasi'a rabbi kulla syai'in, ya. Di mana luas, sangat luas, Rabbi Tuhanku, kulla syai'in, sesuatu apa yang luas, ilman. Ya, ilman apa? Pengetahuan. Ya, tapi bukan berarti ya, kan ada gini ya. Ilmu Allah itu dengan ilmu manusia, ya, ilmu Allah bagaikan lautan, ilmu manusia setetes. Itu pada hakikatnya ilmu Allah itu bukan sebesar lautan itu juga. Itu menunjukkan bahwa Allah itu tak terbatas pengetahuannya. Ya, bukan hanya sebatas lautan, itu cuma kiasan saja, saking untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat luar biasa, kita anggap air yang paling banyak apa? Lautan. Tapi bukan berarti seperti halnya air yang ada di lautan dan ujung-ujungnya juga ada batasnya. Tidak demikian, ya. Fa innahu 'allamul ghuyub, maka sesungguhnya Allah mengetahui hal-hal yang gaib. Fala yaf'al illa shalah wal hikmah, maka yang Allah lakukan itu, maka tidaklah Allah melakukan itu illa shalah, kecuali yang baik, wal hikmah, dan juga terdapat hikmah. Fa bi takdiri, maka takdirnya adalah an yahdatsa min makarihid dunya, jika itu terjadi dari hal-hal yang makarih, yang tidak disukai di dunia ini, fadaka, maka yang demikian itu li'annahu ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala arafa wajhas shalah, Allah mengetahui sisi-sisi kemaslahatan, wal khairi, dan juga sisi kebaikan, fihi, di dalamnya. Ya, jangan dipikir bahwa ya, sesuatu yang tidak kita sukai, ya, itu tidak terdapat kebaikan. Ya, tidak terdapat apa? Kebaikan. Ya, kan kita ya kepengennya selalu yang apa tuh? Kalau usaha untung gitu ya. Ya, kalau sehat, kalau hidup pengen sehat. Bisa jadi dengan sebab ada hal yang enggak engkau sukai, contoh umpamanya, ya, engkau usaha lancar terus, satu kali tiba-tiba apa? Ya, dagangannya enggak laku atau rugi. Nah, apa sisi hikmahnya? Ya, bisa jadi mengingatkan kepada kamu, ya, bahwa kamu tidak selamanya di atas, atau ada hak-hak yang belum apa? Ya, yang belum tertunaikan. Bisa jadi kan seperti itu. La li ajli annahu uqubah, tidak karena uqubah, hukuman, ala tauni, atas cacian, fi ilahiyah al asnam, kepada berhala-berhala yang dianggap Tuhan itu. Afala tatadzakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Anna nafiyah syuraka adillah, bahwasanya penafian asyuraka, ya, sekutu-sekutu, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, la yujab nuzulul azab, tidak mengharuskan diturunkannya azab, wa itsbatut tauhid lahu, dan menetapkan tauhid baginya Ta'ala, la yujabu istiqaq al-iqab, tidak mengharuskan berhak mendapat siksa. Ya. Ini kalimat ini sebenarnya adalah, ya, at-tauhidu ala ruknaini asasain. Tauhid itu ada dua rukun yang asas. Ya, ada dua rukun yang asas. Yang pertama ada an-nafyu, yang kedua ada al-isbat. Ini dua rukun tauhid nih. Rukun yang pertama an-nafyu, apa yang dinafikan? Nafyu asyuraka, bahwa Allah itu enggak punya sekutu. Ya. Atau juga wal andad anillah, tidak ada yang serupa, enggak ada saingannya. Makanya
Di dalam Al-Qur'an itu apa? Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang serupa sama apa? Ya, sama Allah. Penafian. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat. Maka di sini an-nafya, al-isbat. Ya, al-isbat di sini adalah al-wahdaniyah. Ya. Allah itu esa. Allah itu apa? Esa. Enggak punya teman, ya, enggak beranak, tidak diperanakan, ya, dan seterusnya. Nah, dengan sebab itulah ketika engkau memenuhi dua rukun ini, ya, wakilahuma la yujabu al-adab, maka dengan sebab itulah, ya, orang tersebut tidak akan diazab, bal huwa sababun an-najah, tapi justru hal itu menjadi sebab apa? Ya, sebab seseorang itu sukses atau berhasil atau selamat. Ya, berarti guru, ya, kalau kayak gitu orang tersebut tidak di neraka. Ya, tidak, kan begini. Begitu orang masuk surga, maka dia tidak akan keluar dari surga itu. Begitu masuk, kalau udah masuk udah anteng di dalam. Nah, tapi beda dengan neraka. Kalau neraka itu ada yang anteng di dalam, ya, ada yang anteng apa? Di dalam agak keluar-keluar. Ada yang kemudian dia bakal apa? Bakal berpindah dari neraka kemudian ke surga dengan sebab ada dosa-dosa. Apa yang menyebabkan dia pindah dari neraka ke surga? Yang satu dosanya udah habis, lalu yang kedua ada keimanan di dalam dirinya. Sekurang-kurangnya tadi ini dua rukun asasi tauhid ini harus dipenuhi, ya, menafikan kesyirikan dan juga menetapkan apa? Ketauhidan Allah. Awil ma'na tariduna an ta'ammul. Maknanya adalah apakah kamu tidak merenungkan at-ta'ammul fi pada bahwasanya alihatakum jamadatun, Tuhan-Tuhanmu itu adalah benda mati, la tadurru wa la tanfa, enggak bisa ngasih mudarat, enggak bisa ngasih manfaat. Fala tadhakkarun. Kenapa kok engkau enggak apa? Enggak ngambil pelajaran. Annaha ghairu qadirah, bahwasanya berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhanmu itu apa? Enggak punya kemampuan. Wala tata'izuna, ya, dan juga mengapa engkau tidak mengambil mau'izah, mengambil pelajaran fima aqulu lakum minan nahi, pada apa yang aku ucapkan bagimu minan nahi, dari apa? Dari larangan. Kan aku sudah bilang, ya, janganlah engkau menyembah, ya, berhala, tapi sembahlah Allah yang berkuasa memberi manfaat dan juga memberi apa? Ya, mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti itu lanjutnya kita masuk ayat apa? Ya, ayat baru. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin tanpa ketua DKM, ya. Karena DKM nanti sedang berada di tanah suci. Di samping doain kita juga, ya, doain juga nih bangsa Indonesia. Ya, terutama konflik, ya, yang konflik global ini, barang-barang harga komoditi banyak yang naik, ya. Ya, saya juga kendaraan diesel, ya, warisan Abuya, ya, ini sementara jarang-jarang saya keluarin. Ya, ya, sebab, ya, beli 100.000 cuma dapat 4 liter lebih dikit kata saya. Waduh, berasa juga ini gitu. Udah kemana-mana pakai mobil apa? Mobil bensin dulu dah, ya. Ya, mudah-mudahan, ya, bangsa Indonesia dan semua negara-negaranya kondisi bisa stabil lagi, ya. Ya, kita semua bisa hidup rukun semua, ya. Biar kembali normal. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.